Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin memperkenalkan dulu untuk hari ini yang saya wawancara ini adalah om saya sendiri, karena kebetulan di keluarga saya ada eh, kerabat saya yang memang mendirikan usaha. Itu ntar untuk usahanya apa dan apa aja ntar akan dibahas di pertanyaan selanjutnya. Oke, sebelumnya saya memakan diri dulu. Sedangkan nama saya Rama Rangga Diputra dari Universitas Amikom Yogyakarta dari prodi S1 Informatika dengan NIM 22115048. Mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan aja, Om ya. Iya. Mungkin ya pertanyaan pertama sih, Om. Mungkin bisa perkenalkan dulu terkait namanya, kemudian usahanya yang dijalankan sama ini tentang apa, kemudian gimana Om itu menerapkan prinsip etika kepemimpinan di usahanya Om gitu. Oh ya, perkenalkan nama saya Ida Bagus Made Cahya Restoaji. Panggil saya Cahya. Saya usaha di bidang kesehatan ibu dan anak, tapi secara holistik bersama istri saya sejak tahun 2016. Eh, itu lebih spesifiknya di prenatal yoga, postnatal yoga, sama doula. Doula itu pendamping persalinan gitu. Terus untuk yang lain itu bukan fokus kami, tapi untuk pengembangan pegawai kami juga gitu. Jadi dari tiga program awal tadi, apa usaha tiga tadi itu, di samping itu ada yang lainnya juga untuk pengembangan karyawan juga. Seperti itu. Untuk yang pertanyaan selanjutnya tadi, etika kepemimpinan. Untuk etika kepemimpinan, eh, fokusnya saya sih untuk pertama kejujuran, transparansi dan keadilan sih, Mas. Untuk fokus saya di etika kepemimpinan gitu. Yang terpenting itu eh, untuk mencapai supaya gimana klien itu mendapat kenyamanan. Intinya itu aja. Oke. Oke, terima kasih untuk pertanyaan pertama ya Om ya, sudah dijelaskan begitu singkat dan jelas. Mungkin masuk pertanyaan kedua, pastikan ketika menjalankan usaha pasti ada namanya konflik gitu kan ya. Nah, mungkin ketika konflik itu datang entah di tim jenengan atau mungkin ketika baru rapat apa ada konflik atau mungkin dengan mitra jenengan ada konflik. Nah, itu gimana Om itu bisa mengatasi atau membuat strategi untuk menyelesaikan konflik tersebut gitu. Kalau misalkan ada konflik sih, sebenarnya yang terutama itu komunikasi ya, Mas. Komunikasi yang jujur tadi, yang terbuka antara kami dengan mitra atau kami dengan pegawai. Itu sih intinya komunikasi itu untuk meningkatkan kepercayaan juga sih. Kepercayaan pegawai ke kita, kepercayaan mitra ke kita sih, terutamanya komunikasi yang terbuka dan jujur. Oke. Intinya itu. Berarti untuk mengatasi semua problem tentang COVID itu yang pertama adalah kepercayaan tadi dan komunikasi dengan Ya, jujur ya. komunikasi Oke, yang terbuka. terbuka. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Mas ya. Mungkin pastikan ketika kita berusaha pasti ada keputusan-keputusan yang perlu kita ambil dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang panjang gitu. Nah, itu bagaimana prosesnya ketika harus mengambil keputusan dalam kondisi krisis dalam usahanya jenengan gitu. Kalau untuk pengambilan keputusan sih, yang terpenting musyawarah ya. Kan kita di sini nggak berjalan sendiri, kita menopang banyak keluarga, istilahnya ada karyawan seperti itu. Jadi istilahnya musyawarah. Tapi kalau misalkan ada kondisi krisis, mau nggak mau kita kan di bidang kesehatan. Jadi kita harus membaca jurnal-jurnal tentang apa yang kita tangani, dan yang paling penting tuh kita tanya kepada ahlinya seperti itu. Kalau saya kan di bagian manajemen di belakang layar, istilahnya di manajemen keuangan dan lain-lain, lalu istri saya di bagian lapangannya lah, istilahnya ke lapangan, ke ibu hamilnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang terpenting tuh bertanya pada ahlinya. Istri saya kan juga punya sebelumnya mengambil sertifikasi
ke yang lebih ahli, beliau bisa tanya. Terus kita ada kemitraan dengan dokter di JH, kita bisa bertanya kepada dokter tersebut, misalkan ada krisis, ada klien dengan kondisi seperti seperti ini, itu gimana menanganinya, gimana solusinya tuh, gimana. Yang terpenting itu sih mas. Oh, oke. Mungkin masih sama dengan topiknya. Mungkin emang ada berapa yang diajarkan dosen saya terkait pengambilan keputusan. Mungkin Om sendiri ketika mengambil keputusan itu ada yang namanya empati dan ada yang namanya ego gitu. Mungkin bagaimana Om caranya mengambil keputusan itu dengan dua hal itu, dari empati dan egonya. Eh, Kalau kami sih di sini karena ini berkaitan dengan nyawa orang ya mas. Jadi nyawa klien dan nyawa calon adik bayi itu yang untuk prenatal dan pendamping persalinan itu harus mengesampingkan ego kita. Walaupun ego kita itu didasarkan pada pengetahuan yang kita tahu. Maksudnya tuh eh, dalam perjalanan kita selama 9 tahun kan sudah sejak tahun 2016, selama 9 tahun ini dengan pengalaman itu harus mengesampingkan ego. Yang tak paling terpenting itu empati. Bagaimana ibu dan calon adik bayi itu merasa nyaman, merasa aman, seperti itu sih. Ada contoh kasus misalkan ada seorang ibu ingin melahirkan, didampingi oleh pegawai kami, pendamping persalinan harus mengambil keputusan. Ini itu harus sesar atau harus lahiran normal. Tapi kalau misalkan di ego kita itu, oh ini masih bisa normal nih, ayo kuat. Padahal ibunya itu udah sesar aja udah nggak, istilahnya udah nggak mau, maksudnya nggak bisa menahan sakit, dan kita masih ego sendiri itu kan juga nggak bisa. Jadi kita harus mengandalkan empati juga di sini seperti itu. Walaupun ada egonya, ayo masih bisa dong mbak sedikit lagi, tapi kita juga harus ada empatinya untuk bisa merasakan. Kan nanti yang menjalani kehidupan berikutnya kan ibu dan anak. Takutnya nanti ibunya di di tengah jalan merasa traumatis untuk memiliki anak, itu kan kita nggak tahu. Jadi harus mengandalkan empati juga. Seperti itu. Oke. Tadi kan itu terkait ego dan empati itu terhadap kliennya Om ya. Mungkin kalau di dalam tim sendiri gimana Om? Terkait ketika ada suatu kejadian terkait pegawai yang jenengan melakukan suatu hal yang tidak sesuai kontrak atau sebagai macamnya, kita sebagai pemimpin pasti punya keputusan dan itu pasti juga pakai empati dan ego terkait apa yang dilakukan itu bagaimana dan itu sesuai konsekuensi atau enggak. Nah, itu mungkin Om pernah ada mengalami itu? Bisa dijelaskan secara singkat nggak Om? Iya, pernah sih kalau itu mengalami. Tapi intinya kalau misalkan dalam kejadian seperti itu kita harus tegas dan adil. Tegas dan adil itu bukan untuk mereka saja, para pegawai, tapi tegas dan adil untuk kita. Jadi untuk ego dan empati itu harus kita seimbangkan, istilahnya seperti itu. Yang intinya kita harus tegas dan adil itu. Oke, sekarang kita next ke pertanyaan yang keempat ya. Mungkin bagaimana Om memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? eh untuk mencapai istilahnya target kita ya, untuk tujuan kita itu ya kita harus memiliki tim yang solid lah untuk itu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih pegawai, pintar-pintar untuk membuat mereka, para pegawai, merasa nyaman di perusahaan kita seperti itu. Jadi intinya kita secara terbuka sering berkomunikasi untuk melakukan evaluasi gimana supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Intinya membuat tim yang solid. Oke, sekarang kita next lagi Om. Pastikan kalau di usaha pastikan setiap pegawai sebagai macamnya ada laporan kinerjanya Om, ya kan? Nah itu bentuknya itu laporannya seperti apa untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi tadi gitu.
Untuk laporan di kita tuh ada 3 laporan. Yang pertama laporan keuangan, yang kedua laporan kinerja klien, yang ketiga laporan evaluasi pegawai. Seperti itu. Untuk laporan keuangan udah jelas ya. Untuk laporan keuangan kan kita susun untuk gimana melihat cash flow kita seperti itu, lagi ada masalah untuk atau untuk eh, mengembangkan bisnis yang lain seperti itu. Untuk laporan kinerja klien dan laporan kinerja atau laporan evaluasi pegawai itu kita berikan ke klien, kita kirim uh, G, apa GDoc, Oh, pakai dokumen, untuk Gform, oh, Gform, Gform. Oke. Gform untuk mengisi gimana sebelum sebelum melakukan yoga di kita tuh ada kondisi gimana gimana gimana, setelah setelah melakukan yoga tuh ada perbaikan atau enggak, atau ada yang kesusahan misalkan kesusahan tidur, itu laporan kinerja klien. Nanti minta feedback gitu ya. Oh, cari feedback. Terus untuk laporan kinerja atau laporan evaluasi pegawai kan biasanya pegawai yang menghandle klien. Nah, dari klien juga memberikan hari ini bagaimana dengan Mbak ini atau dengan pegawai ini, itu merasa nyaman atau enggak, ada yang ada kekurangan atau enggak, kelebihannya ada enggak. Lalu untuk eh, kedepannya apa yang bisa diperbaiki seperti itu. Oh, oke. Oke, mungkin next selanjutnya pertanyaan yang keenam ya Om ya. Eh, Pastikan ketika kita ada karyawan, tentu itu ada reward gitu loh Om. Nah, mungkin apa bentuk reward yang Om berikan untuk karyawan dan bagaimana reward tersebut itu membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Pastinya ada. Kalau untuk eh, reward, untuk yang paling penting itu bentuknya sertifikasi. Jadi pegawai itu butuh sertifikasi untuk mengembangkan istilahnya, mengembangkan usahanya atau mengembangkan dirinya. Jadi misalkan saat ini dia hanya bisa menangani prenatal yoga. Besok ada lagi sertifikasi doula atau postnatal yoga yang bisa mereka ambil itu, jadi mereka bisa mengambil sertifikasi itu. Terus di samping sertifikasi adalah ada lain, yaitu bonus tahunan. Ya, setelah satu tahun bekerja itu ada bonus. Kalau di PNS istilahnya gaji ke-13 lah, kayak gitu. Terus kalau untuk yang lain biasanya paling THR kayak gitu, yang pasti itu. Oh iya. Oke, lanjut dan yang selanjutnya Mas ya, Om. Mungkin bagaimana cara Om menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? eh Ya, sama kayak tadi yang saya jelaskan di pertanyaan kedua atau ketiga tadi. Ya kalau ada nganu ya, kita harus tegas dan adil, intinya seperti itu. Untuk mempanis. Soalnya kita kan ada reward and punishment. Kalau rewardnya aja udah besar, jadi punishmentnya kita tuh juga harus tegas dan adil gitu untuk kita dan untuk mereka. Rewardnya tadi juga ada keuntungan di kita. Kenapa? Karena rewardnya tadi dia ada pengembangan diri yang lain, jadi dia bisa mengambil kelasnya di tempat lain, jadi lebih terbuka. Seperti itu sih. Oke. Oke, mungkin pertanyaan yang ke-8 ya, Om ya. Pastikan ketika membangun suatu usaha dan itu kita ketika merekrut karyawan, pasti ada namanya visi dan misi ya, Om ya. Nah, untuk bisa menginspirasi tim untuk bekerjasama mencapai tujuan bisnis itu gimana? Dengan visi dan misi yang tadi Om sudah eh, bikin atau Om punya dengan itu. Ya, kita ada istilahnya rapat per bulan tuh, pasti ada rapat ya. Jadi selalu setiap ingin membuat tim yang solid tuh kita harus eh, memberitahukan apa visi dan misi kita kayak gitu. Jadi kita harus terbuka,
harus istilahnya melakukan pendekatan kepada pegawai bahwa visi dan misi kita ini loh gitu. Jadi kita harus berjalan berbarengan gitu sesuai visi dan misi. Kalau misalkan tidak sesuai visi dan misi, ada pelanggaran atau melenceng dari visi dan misi, berarti udah tidak bisa bekerja sama dengan kita lagi seperti itu. Oke. Oh, kita next ke pertanyaan yang ke-9 ya Om ya. Mungkin apa pelajaran terbesar yang Om dapatkan dari kegagalan dalam bisnis yang Om jalankan sekarang, dan bagaimana hal tersebut tuh bisa mempengaruhi gaya kepemimpinan Om dari mungkin kebanyakan permasalahan terjadi itu Om mendapatkan suatu gaya kepemimpinan baru atau mungkin mengintrospeksi lagi, mungkin bisa dijelaskan. Dari 9 tahun berusaha melakukan usaha ini ya, mungkin kekurangan di kami itu kurang fleksibel sama kurang adaptasi dengan usaha kami. Jadi waktu 2016 ini usaha kami ini tergolong baru. Jadi seiring berjalannya waktu itu kita tidak bisa melakukan adaptasi dengan zaman kayak gitu. Jadi dulu kita masih dari mulut ke mulut atau dari share WhatsApp gitu, belum belum ada namanya website kayak gitu. Pernah dulu mau buat website tapi udah buat tapi tidak bisa mengelolanya. Jadi adaptasi itu penting untuk sebuah usaha karena usaha itu berkembang melalui zamannya gitu. Kayak gitu. Terus harus fleksibel, nggak bisa terlalu idealis kayak gitu. Terlalu idealis tuh nggak bisa, harus fleksibel seperti itu sih. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir ya Om ya. Mungkin apa saran Om untuk mahasiswa yang seperti saya mungkin ingin memulai bisnis, khususnya untuk mengembangkan spiritual quantum dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan. Kalau spiritual quotient kan untuk pengembangan diri, untuk merefleksikan diri. Jadi Mas Rama harus istilahnya merefleksikan diri. Terus setelahnya kalau di kita tuh meditasi, gimana apa usaha yang cocok buat gaya kepemimpinan saya. Gitu. Kalau udah melakukan udah tahu spiritual quotientnya itu apa dan udah bisa merefleksikan diri, itu baru ke pengembangan ke tahap selanjutnya, yaitu membuat bisnis. Nah, membuat bisnis itu apa, gaya kepemimpinan apa yang bisa Mas Rama pilih untuk itu bisa. Kalau saran saya harus punya tim yang solid, mengutamakan klien atau mengutamakan kalau di kita jasanya. Kalau Mas Rama ada produk, ya mengutamakan produknya, kualitasnya, mengutamakan kualitas produk dan jasanya atau jasanya seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Oke Om, mungkin itu beberapa pertanyaan terkait apa yang saya mau ajukan dari beberapa hari terkait tugas UAS saya, yaitu di matkul kepemimpinan. Jadi saya ingin mengetahui dan saya juga diberikan assignment terkait bagaimana kita bisa mengetahui seorang pengusaha itu memimpin seperti apa. Pastikan setiap orang berbeda-beda gitu kan. Mungkin nanti saya juga izin Om ada beberapa foto yang mungkin video yang bisa saya tunjukkan kepada Bapak desain saya nanti terkait kegiatannya, terus apa aja yang diajarkan seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih Om. Terima kasih untuk waktu kesempatannya. Juga banyak pengalaman tadi terkait mulai gimana kita menghadapi klien, menghadapi tim kita dengan kata paling kuncinya adalah yaitu punya tim solid, kemudian juga komunikasi yang terbuka. Mungkin itu sangat-sangat bisa membantu. Terutama saya juga ketika mahasiswa yang ingin melanjutkan bisnis mungkin ke depannya, karena mungkin saya juga belum tahu mau seperti apa gitu. Tapi dengan adanya informasi yang lebih detail terkait dengan usaha yang Om bangun, mungkin
bisa jadi motivasi baru buat saya. Oke, mungkin kurang lebih begitu. Eh, untuk waktu dan tempatnya, terima kasih sudah diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,